Lukas 18 ayat yang ke-35. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai seterusnya. Di sana dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita hari ini melihat seorang yang buta. Dia berada di luar kota Yeriko, di pintu gerbang mau masuk ke dalam kota Yeriko. Dia biasa berada di tempat itu. Firman Tuhan mencatat dengan jelas, dia sudah buta matanya, dia hanya duduk meminta belas kasihan orang-orang yang lalu lalang di sana. Dia meminta sedekah di situ. Saudara, kita melihat orang buta ini tidak disebutkan namanya siapa, ya. Tapi yang penting bukan nama orang itu siapa. Yang penting adalah apa yang terjadi dengan orang itu bersama dengan Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak tahu orang buta itu buta sejak kapan. Apakah sejak lahir dia buta ataupun lain sebagainya. Selama Alkitab tidak menyatakan, ya kita diam saja. Ya, jadi kita melihat di sini kondisinya ternyata orang itu sedang memang dalam kondisi buta. Dan dia hanya bisa duduk di sana. Saudara, orang yang buta biasanya pendengarannya tajam, saudara. Dia berulang kali mendengar apa yang Yesus pernah perbuat. Orang-orang yang lalu lalang suka cerita ini dan lain sebagainya, dia dengar itu semua. Sampai pada satu saat ketika dia bertanya, "Siapa? Ada apa itu? Ada suara rame-rame ini, ada apa?" Ketika dia tahu bahwa Yesus yang lewat, saudara, dia memegang momen ini dengan baik. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Hal yang pertama yang kita belajar, percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan dia mulai berseru, karena dia tidak tahu Yesus posisinya ada di mana, dia tidak tahu. Yang penting dia memanggil Yesus. Dia berulang kali. Firman Tuhan mengatakan, di sini dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru dengan suara nyaring seperti itu. Saudara, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan dia. Percaya adalah langkah pertama untuk kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Percaya kepada dia dengan sungguh. Hari ini mungkin kita tidak seperti orang ini buta. Tapi jangan sampai kita juga tidak mendengar. Ketika kita mengalami sakit, penyakit, dan lain sebagainya, yang Tuhan minta dari kita yang pertama ini, percaya kepada dia. Percaya dengan sungguh bahwa dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita. Saudara, tantangan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh percaya kepada Tuhan, tantangan muncul. Firman Tuhan mencatat di ayat yang ke-39, maka mereka itu siapa? Yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, dan saudara, hal yang kedua kita pelajari daripada orang buta ini. Yang pertama, dia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia fokus kepada Tuhan. Orang banyak menghalangi supaya dia tetap diam, jangan banyak ngomong lagi, tetap tenang di sana. Sangat mengganggu teriakan dia. Tetapi dia tidak pusing dengan itu. Dia walaupun tidak tahu di mana tuh Yesus berada posisinya pada waktu itu, dia tetap berusaha memanggil Yesus, "Yesus, kasihanilah aku." Saudara, tetap fokus kepada Tuhan walaupun tantangan ada di depan kita, yang mungkin membuat kita akhirnya diam dan tidak bersuara lagi, yang membuat akhirnya kita tidak berseru kepada Tuhan. Dia percaya dan dia tetap berseru kepada Tuhan, karena dia sekalipun tidak melihat, dia tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada orang banyak yang menghalangi dia untuk dia diam dan tidak berteriak-teriak lagi. Saudara, berkat kedua ini membawa dia ke langkah berikutnya. Firman Tuhan dengan jelas mencatat
dia mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Di dalam pembacaan firman Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, orang buta ini tidak minta kekayaan. Orang buta ini tidak minta jabatan, tetapi dia meminta sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya, yaitu supaya dia dapat melihat kembali. Supaya dia dapat melihat kembali. Supaya dengan dia bisa melihat kembali, dia bisa kembali beraktivitas dengan normal. Saudara, meminta sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang terdalam yang ada di dalam dirinya. Dan dia mengalami kuasa Tuhan terjadi. Saudara, banyak orang minta hidupnya diberkati Tuhan. Dalam tanda kutip berkat kekayaan dan lain sebagainya. Ketika Tuhan sudah berikan, apa yang kau lakukan dengan harta yang sudah Tuhan berikan kepadamu? Bahkan seringkali harta itu hanya untuk memuaskan keinginan tubuhmu saja. Apakah harta yang sudah kau minta, berkat yang Tuhan kau minta kepada Tuhan itu, apakah kau salurkan buat orang lain? Kebanyakan manusia egois, saudara. Ketika hidupnya diberkati Tuhan, lupa Tuhan, lupa sesama. Yang hanya dia lihat adalah diri sendiri. Orang buta ini melihat satu kebutuhan yang sangat serius di dalam dirinya. Dia butuh melihat. Dia tidak minta harta, dia tidak minta jabatan, dia tidak minta kekayaan dan lain sebagainya. Yang dia minta sembuh. Dan Tuhan kabulkan itu. Hal yang ketiga kita pelajari daripada orang ini adalah dia memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mencatat di dalam ayat selanjutnya dikatakan dengan jelas, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Oh saudara, luar biasa. Orang buta ini, dia mengagungkan Tuhan, dia mempermuliakan Tuhan. Setiap orang yang punya relasi intim bersama dengan Tuhan, ketika hidupnya dijamah, dipulihkan Tuhan, mulutnya tidak akan pernah diam memuliakan Allah sepanjang hidupnya. Saya perhatikan di dalam firman Tuhan jelas itu. Dan kesaksian anak-anak Tuhan juga. Apa yang dialami bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam di dalam dirinya. Tapi senantiasa dia perkatakan itu. Bagaimana dia punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini saudara, mungkin kau sedang terbaring sakit. Kau mungkin mengatakan, apa yang harus saya saksikan kepada Tuhan? Apa yang harus saya saksikan buat sesama saya? Tadi saya sempat katakan kepada Ibu Ria, ketika rambut rontok kemudian bisa tumbuh lagi, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tumbuh rambut aja anugerah Tuhan. Jadi banyak hal yang kita bisa syukuri di hadapan Tuhan. Kita bisa saksikan bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana dia sudah menolong saya. Bagaimana dia sudah menopang hidup saya. Bagaimana penyertaan dia selama menjalani masa sakit yang tidak mudah ini. Saudara, mari saksikan itu menjadi kekuatan buat orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Mari saksikan itu boleh menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi down dan lain sebagainya. Mari kita memberkati orang lain dengan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Engkau tidak sendiri menjalani sakitmu. Engkau tidak sendiri menjalani tagihan rumah sakit yang begitu banyak. Engkau tidak sendiri ketika harus membeli obat yang sedemikian besar. Saudara, melalui kesempatan di hari Sabtu beberapa minggu lalu kita dengar saudara satu kesaksian. Butuh biaya rumah sakit sebesar 3 miliar. Ya, dia ketika pendeta datang, mana tagihan itu dia berikan 3 miliar, dia pikir pendeta mau bayar. Ya, nggak taunya sama pendeta cuma ditumpang tangan, didoakan. Saudara tahu kemudian bagaimana Allah bekerja. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan itu. Tuhan yang sama juga hari ini siap menolong engkau dan saya. Apapun yang merupakan jerit hatimu, mari bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak atas hidupmu.